Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Prima selaku dosen pembimbing mata kuliah Kultur Jaringan dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai induksi kalus pada kultur polen Phalaenopsis dengan menggunakan asam 2,4 diklorofenoksiasetat, di mana pada kultur jaringan ini kami mendapatkan kultur jaringan jenis anterpolen. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berjumlah anggota 6 orang, di mana ada Mbak Wiwit dengan NPM 20, kemudian ada Mbak Aprilia dengan NPM 37, kemudian ada Mbak Hesti dengan NPM 58, kemudian ada Mbak Rizky dengan NPM 77, ada Mbak Rista Devi dengan NPM 82, dan saya sendiri Syahrul Ramdhani dengan NPM 106. Nah, pada kali ini analisis jurnal ilmiah yang akan kita analisis yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian tumbuhan yang dikultur, kemudian tanaman yang akan dilakukan kultur, terus yang C yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhan yang akan dikultur, dan yang terakhir adalah media yang akan digunakan. Baik, untuk poin A sendiri yaitu bagian tumbuhan yang dikultur, di mana pada bagian yang dikultur adalah tanaman anggrek Phalaenopsis. Nah, pada pemilihan anggrek Phalaenopsis ini sebagai bahan untuk dikultur karena dalam pengembangannya masih banyak mengalami masalah dari segi teknik budidaya. Apa sih salah satu dari dilakukannya penelitian mengenai tanaman anggrek Phalaenopsis ini? Ya, salah satunya adalah masalah gangguan hama dan penyakit yang seringkali didapati pada tanaman anggrek Phalaenopsis ini. Nah, hal ini sering sekali menyebabkan tanaman anggrek ini mudah layu atau mudah terserang hama, mudah rusak, dan tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, peneliti ini ditegaskan atau mendapatkan penegasan dari hasil wawancara yang dilakukannya secara pribadi dengan Ibu Dita selaku pemilik Nursery Bali Say Orchid, di mana Ibu Dita ini memaparkan bahwasannya pada tanaman anggrek Phalaenopsis ini dia masih banyak mengalami permasalahan-permasalahan dari segi teknik budidayanya. Salah satunya yaitu gangguan hama yang seringkali terdapat atau mengancam di tanaman anggrek tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian secara ekonomis. Pada kultur anter polen ini dengan menggunakan eksplan berupa polen Phalaenopsis dilakukan secara in vitro. Nah, pada in vitro ini merupakan tanaman anggrek yang ditanam pada wadah atau yang ditanam dengan media tertutup begitu. Namun banyak faktor yang menentukan keberhasilan seperti media dan zat pengatur tumbuh. Nah, untuk media dan pengatur tumbuhnya akan dijelaskan pada poin D. Selanjutnya adalah poin B, yaitu teknik yang dilakukan. Pada artikel ini dijelaskan tahap-tahap untuk pembuatan kultur dengan teknik kultur jaringan yang dilakukan menggunakan kultur antar. Nah, teknik ini memberi peluang untuk mendapatkan tanaman homozigot murni atau homozigot haploid ganda
yang dapat digunakan sebagai tetua persilangan maupun tanaman donor dengan tujuan produksi benih dalam waktu yang lebih singkat. Kultur anter ini dilakukan dengan menggunakan eksplan berupa polen Phalaenopsis yang dilakukan secara in vitro. Nah, berikut tahapannya. Yang pertama, bahan tanaman yang digunakan polen Phalaenopsis disterilisasi terlebih dahulu dengan perlakuan perendaman fungisida 0,5 ml per liter selama 5 menit, kemudian dibilas dengan aqueous atau air bersih. Selanjutnya, eksplan direndam dengan alkohol 70% selama 1 menit. Formulasi media dasar yang digunakan media New Phalaenopsis. Derajat kesamaan media diatur pada pH 5,6 sampai 5,8. Bahan sterilan yaitu deterjen, diten, dan alkohol dengan suhu ruangan berkisar antara 26 sampai 30 Celcius. Dengan pengamatan dilakukan setiap hari. Variabel yang diamati dalam penelitian tersebut adalah saat eksplan membengkak atau presentase eksplan membengkak. Untuk menghitung presentase eksplan membengkak, dilihat dari banyaknya jumlah eksplan yang membengkak dalam satu botol. Saat eksplan memisah, presentase eksplan memisah. Saat tumbuh kalus, presentase eksplan tumbuh kalus, warna kalus, dan tekstur kalus. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kultur anterpolen Phalaenopsis yang dilakukan secara in vitro tersebut adalah yang pertama, media yang berupa New Phalaenopsis atau NP yang merupakan media khusus untuk menumbuhkan anggrek genus Phalaenopsis secara in vitro. Kemudian yang kedua adalah zat pengatur tumbuh auksin yang berupa asam 2,4 diklorofenoksiasetat. Sebelumnya, dalam penelitian tersebut terdapat beberapa variabel yang diamati, yaitu saat eksplan membengkak dan prosentase eksplan membengkak. Prosentase eksplan membengkak ini dihitung dari banyaknya jumlah eksplan yang membengkak dalam satu butil. Kemudian variabel yang lainnya adalah saat eksplan memisah, prosentase eksplan memisah, saat tumbuh kalus, presentasi eksplan tumbuh kalus, warna kalus, dan tekstur kalus. Nah, pada tabel 1 tersebut dapat diamati bahwa terdapat dua variabel, yaitu saat eksplan membengkak atau HST dan persentase eksplan membengkak yang terdiri dari 5 perlakuan, yaitu K0, K1, K2, K3, dan K4. Di mana K0 tersebut terdiri dari NP plus 0 ppm 2,4 diklorofenoksiasetat, K1 terdiri dari NP plus 0,5 ppm 2,4 diklorofenoksiasetat, kemudian K2 terdiri dari NP plus 1 ppm 2,4 diklorofenoksiasetat, K3-nya terdiri dari NP plus 1,5 ppm 2,4 diklorofenoksiasetat, dan K4-nya terdiri dari NP plus 2 ppm 2,4 diklorofenoksiasetat. Nah, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa saat eksplan membengkak tercepat adalah pada 3,0 HST yang terdapat pada perlakuan K3 dengan konsentrasi 1,5 ppm 2,4 diklorofenoksiasetat. Sedangkan saat eksplan membengkak paling lama yaitu terjadi pada perlakuan K0 yaitu 5,6 HST dengan tanpa pemberian hormon 2,4 diklorofenoksiasetat. Kemudian pada tabel 2 tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat dua variabel yang diamati, yaitu saat eksplan memisah atau HST dan prosentase eksplan memisah. Eksplan memisah tercepat terdapat pada perlakuan K3 yakni 7,4 HST. Kemudian eksplan yang memisah paling lama terdapat pada perlakuan K0 yaitu 14,0 HST.
Kemudian, presentasi eksplan memisah tertinggi terdapat pada perlakuan K3 yaitu sebanyak 66,6% dan perlakuan K0 sebanyak 6,7% menunjukkan presentasi eksplan yang memisah terendah. Baik, yang selanjutnya terkait dengan pengamatan eksplan pada saat eksplan tumbuh kalus dan presentase eksplan tumbuh kalus. Jadi, berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat diketahui bahwa persentase eksplan yang menjadi kalus tertinggi itu secara berurutan terdapat pada yang pertama pada pelakuan K3 yaitu sebesar 53,3%, lalu K2 sebesar 33,3%, lalu K1 dan K4 sebesar 20%. Selanjutnya terkait dengan pengamatan warna kalus dan tekstur kalus. Jadi berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa warna kalus pada pelakuan K1, K2, K3, dan K4 itu menunjukkan warna yang sama, yaitu kuning keputihan. Sedangkan dari segi teksturnya, pelakuan K1, K2, K3, dan K4 itu menunjukkan tekstur yang remah. Hal ini dapat dikatakan bahwa kalus dengan warna putih itu dianggap baik, dikarenakan memiliki kandungan butir pati yang tinggi. Sedangkan tekstur yang remah ini dianggap baik juga karena bersifat embryogenik. Nah, sifat embryogenik ini mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk membentuk organ. Nah, oke, yang selanjutnya itu kesimpulan faktor yang berpengaruh pada kultur jaringan ini ya teman-teman. Yang pertama itu dalam pembentukan kalus itu ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilannya. Nah, salah satunya itu penggunaan zat pengatur tumbuh. Nah, pada penelitian ini yang digunakan itu zat pengatur tumbuh dari golongan auksin, yaitu asam 2,4D. Nah, penggunaan konsentrasi 2,4D ini pada penelitian ini dengan hasil terbaik itu sebanyak 1,5 ppm yang ternyata mampu menginduksi terbentuknya kalus Phalaenopsis yang berasal dari polen itu secara in vitro. Yang kedua itu faktor pembengkakan. Nah, itu terjadi karena adanya interaksi antara eksplan terhadap lingkungan tumbuh dan zat pengatur tumbuh melalui penyerapan nutrisi yang dilakukan oleh eksplan itu sendiri. Nah, ini diduga pembesaran pada sel yang terjadi itu sebagai aktivitas sel berupa penyerapan air dan unsur hara yang mengakibatkan eksplan itu mengalami pembengkakan. Faktor yang ketiga itu mengenai eksplan yang membengkak setelah lalu mengalami pemisahan menjadi dua. Itu salah satu pengamatannya ya teman-teman. Nah, respon terhadap waktu pemisahan eksplan dari setiap perlakuan itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan jumlah konsentrasi 2,4D yang diberikan. Nah, pengaruh pemberian suatu konsentrasi zat pengatur tumbuh yang berbeda untuk setiap tanaman, setiap jenis, dan bahkan berbeda pula antar varietas atau suatu spesies. Nah, yang keempat itu kultur polen pada 7HST itu secara visual terlihat mulai mengalami pembengkakan dengan tekstur yang sudah mulai meremah. Nah, perubahan ini terjadi diduga karena adanya penambahan 2,4D. Faktor yang kelima yaitu perbedaan waktu pertumbuhan kalus. Nah, selain dipengaruhi oleh peningkatan kecepatan pembelahan sel karena pemberian 2,4D, ini juga dipengaruhi oleh kondisi genetis, umur jaringan dan jenis tanaman, serta faktor lingkungan yang meliputi cahaya, kandungan oksigen, suhu, dan kelembapan udara. Nah, faktor terakhir
itu mengenai perbedaan persentase pertumbuhan kalus. Ini dipengaruhi oleh kemampuan jaringan untuk menyerap unsur hara yang tersedia. Nah, hal ini banyak dipengaruhi oleh aerasi dan tekstur kalus. Selanjutnya mengenai media kultur yang digunakan, di mana dalam penelitian ini media kultur yang digunakan adalah Nu-Paleonepsis dengan penambahan zat pengatur tumbuh yaitu asam 2,4 diklorofenoksiasetat. Nu-Paleonepsis atau NP ini merupakan media khusus untuk menumbuhkan anggrek genus Paleonepsis secara in vitro, sehingga pada penelitian ini media NP dipilih sebagai media regenerasi polen Paleonepsis. Selain media, hal yang terpenting dalam keberhasilan kultur jaringan adalah zat pengatur tumbuh atau ZPT, di mana ZPT ini merupakan senyawa organik bukan nutrisi yang dalam konsentrasi rendahnya mampu mendorong, mampu menghambat, atau secara kualitatif mampu mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penambahan asam 2,4 diklorofenoksiasetat ini dengan pH 5,6 sampai 5,8 dalam media nantinya akan merangsang pembelahan dan pembesaran sel pada eksplan sehingga dapat memicu pertumbuhan kalus. Baik, di sini terdapat beberapa dokumentasi. Ada 3 gambar. Yang pertama gambar 1 mengenai tahap perkembangan polen Paleonepsis yang terdiri atas 5 tahap, yaitu pada gambar A sampai E. Pada gambar A itu menunjukkan bahwa polen itu masih berumur 0 HST. Pada gambar B, polen berumur 7 HST. Polen C, polen berumur 14 HST. Gambar D, polen berumur 28 HST, dan gambar E yaitu polen pada saat berumur 56 HST. Nah, di sini pengamatan tersebut dilakukan menggunakan mikroskop binokuler dengan perbesaran 20 kali dengan skala 0,125 cm. Selanjutnya pada gambar 2, terdapat polen kalus dari polen Paleonepsis pada perlakuan K3 1,5 ppm dengan skala yang sama 0,125 cm. Pada gambar 3, terdapat beberapa tahapan perkembangan anatomi polen Paleonepsis. Ada 5 gambar, 5 tahap. Yang pertama, yaitu pada gambar A, menunjukkan bahwa polen masih berumur 0 HST. Pada gambar B, polen sudah berumur 7 HST, gambar C polen berumur 14 HST, gambar D polen berumur 28 HST, dan polen E berumur 56 HST, di mana pengamatan ini dilakukan menggunakan mikroskop binokuler dengan perbesaran 40 kali. Baik, untuk referensi yang kita gunakan, kita menggunakan artikel Mertaningsih dan kawan-kawan pada penelitiannya tahun 2018 dengan judul Induksi Kalus pada Kultur Polen Paleonepsis dengan menggunakan asam 2,4 diklorofenoksiasetat. Oke, di sini ada beberapa pernyataan dari tokoh terkenal Socrates. Dia mengatakan bahwa cobalah dulu baru cerita, pahamilah dulu baru menjawab, pikirlah dulu baru berkata, dengarlah dulu baru beri penilaian, bekerjalah dulu baru berharap. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.